Halo Merpati Lovers, ketemu lagi dengan gua Rudi. Hari ini Jumat 13 November 2020, tahun 2020. Gua mau coba sharing sedikit cerita tentang tren merpati tomprang masa kini. Begini ya, merpati tomprang zaman sekarang masa kini ya, seperti di beberapa lapak di Jakarta ya. Misalkan yang paling terkenal adalah Perka tuh, Pondok Kopi ya, dengan 8 lapak itu ya. Kemudian di Karyawan, Karangtengah, Ciledug ya, yang ada belasan tuh, ada 15 atau 14 kurang lebih deh lapak. Kemudian di Bayem, Cipinang, Kampung Melayu situ. Kemudian di Ujung Genteng, kemudian di beberapa deh ya, beberapa tempat deh ya. Kemudian di Sunter Muara juga ada 5 lapak tuh ya. Jadi tren sekarang ini lapak ini berjejer gitu ya, berdekatan, bersebelahan gitu. Nah, nggak seperti zaman dulu gitu ya, zamannya di kebun kelapa di daerah Pramuka situ ya. Itu rumahnya berjauhan, seperti mungkin di Jawa sekarang masih kali seperti gitu ya. Di Jawa rumah satu dengan rumah lainnya bisa jarak 300-500 meter gitu ya. Jadi burung bu ini berkaitan dengan burung-burung tersebut nih yang akan turun gitu ya. Kalau zaman dulu itu rumah berjauhan itu ya, burung-burung yang dicari itu adalah burung-burung yang terbangnya halus, lepasan 8 kilo kalau zaman-zaman dulu tuh ya. Halus full terbangnya, halus bener, jadi dia datangnya tuh klip sekali gitu ya. Klip, kemudian dia kalau zaman dulu ini dia bisa mecahnya jauh tuh, ninggalinnya jauh, satu burung bisa kebawa ke areal rumah pemiliknya masing-masing tuh ya, yang mana tekniknya lebih bagus dia bisa giring tuh burung, bawa, dia bawa, kemudian dia tinggal putus tuh di kepala. Zaman dulu burung-burung seperti itu yang jadi andalan. Nah, kalau sekarang ini burung-burung seperti itu bukan yang nggak bisa gitu ya, juga bisa, tapi pada umumnya tren sekarang ini main burung ini itu burung-burung yang datangnya tuh halusnya cukup sedang, tingginya cukup aja gitu ya. Dia datang sedang tinggi, jadi ukuran jadi langsung putus gitu ya, nggak seperti zaman dulu bisa jauh ninggalinnya, turunnya otel-otel pelan juga yang penting dia turun. Kalau sekarang tuh nggak seperti itu tren burungnya ya. Di sini gua nggak pengen bilang bahwa burung yang klip jatuh itu nggak kepake, enggak. Tetap aja burung begitu mah tetap punya nilai tersendiri ya. Halus di kepala dia jatuh mutus, itu punya nilai tersendiri. Tapi kalau burung-burung tanggung, bawahnya nggak bisa ngisi, nggak bisa nembak gitu ya, itu sekarang ketinggalan zaman. Burung sekarang trek bareng, datang 2 rapat begitu, tos satu putus. 1, 2, 3-nya dia mesti nembak di bawahnya tuh, rapi, sok. Beda sedikit ke belakang aja bisa taktok kalah tuh. Jadi burung zaman-zaman sekarang ini ya, burung hati-hati tuh burung kan, aduan kan itu begitu ya. Itu mesti burungnya yang dicari yang sekarang tuh depan datang itu suwut, slep, jatuh depan perempuanan gitu ya. Jadi itu burung yang rapi, kenceng, satunya cepet, licin, duanya mutusnya, duanya gasnya ada, tiganya juga rapi, slep gitu. Nah, burung-burung seperti itu tuh ya yang sekarang memang diandelin gitu ya, yang dicari lah burung-burung seperti itu. Dan para peternak juga sekarang udah
burungnya di cross dengan darah balap ya, darah klip turun di cross dengan balap gitu ya. Jadi klipnya dapat, licin putusnya dapat, 2 gasnya dapat, 3-nya nyambitnya juga dapat. Karena ketrek bareng ini sekarang kalau burung kita dibawanya pelan sedikit aja habis ida. Susah buat dapat poin gitu ya. Susah buat menang gitu. Karena rata-rata burung tuh sekarang jatuh shot gitu. Apalagi burung yang kadang suka ngese gitu, set gitu ngese. Nah itu ketinggalan juga gitu. Kalau dengan burung yang berdepannya rapi gitu, slap istilahnya berdepannya gitu. Jatuh ini putusnya begini, ketinggalan dia. Ya, jadi ya ini sekedar cerita aja lah, ya cerita tren merpati tomprang masa kini gitu. Lihat dari pondok kopi itu yang berkelas-kelas semua burungnya itu rata-rata kalau priwit gitu, wah itu adu cepet tuh burung tuh. Jarang burung seperti zaman dulu yang turunnya sedang aja di kepala gitu. Rata-rata 3/4 bahkan juga kalau udah nenggal dia hampir di atas kepala tetap di kecepatannya bawahnya juga nyambit gitu, sok gitu. Nah burung-burung begitu tuh yang sekarang lagi unggul gitu ya. Itu karena jaraknya sangat berdekatan sekali, satu lapak dengan lapak lain berjejer gitu ya. Nah itu kalau burung-burung yang seperti tadi itu baru bisa lah diandelin. Kalau burung-burung yang agak sedikit lambat aja itu riskan sekali, itu kebanyakan akan kalah, ketinggalan dengan burung-burung zaman sekarang ya. Oke ya, sharing kali ini ya, semoga ini bisa jadi manfaat buat rekan-rekan, atau ya paling tidak ini jadi pengetahuan lah sedikit-sedikit ya, namanya juga anak pemula ya. Oke bro, lemesin aja.